Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Jordi. Saya di sini akan membuat video interaktif eh, dengan dosen pengampu Ibu Runia Julia MPD. Yang langsung saja, di sini materi saya tentang kategorisasi mazhab al-sabih atau fatwa al-sabih, kaul al-sabih. Oke, lanjut. Yang pertama kita perlu ketahui, eh, kategorisasi ini adalah suatu pengelompokan ilmu atau hukum berdasarkan karakteristik untuk memudahkan pemahaman dan penerapan dalam konteks ilmu agama. Nah, kategorisasi ini membantu kita untuk membedakan mana ilmu agama dan mana ilmu umum, serta tingkatan-tingkatan urgensi ilmu itu berdasarkan mazhab syariah. Dan kita lihat di sini menurut hadis menurut hadis ulama, orang yang berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam serta mati dalam keadaan beriman. Di sini statement di sini disebutkan bahwasannya seorang sahabat Nabi itu, jika ia pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, memeluk Islam pada saat itu dan meninggal dunia dalam keadaan tetap beriman, sahabat memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam. Nah, karena mereka adalah generasi yang langsung ketemu atau langsung berinteraksi dengan Rasulullah. Nah, dan juga mereka itu menjadi saksi perjuangan beliau dalam menyebarkan ajaran Islam. Mereka juga menjadi perantara penting dalam menyampaikan ajaran Islam kepada generasi selanjutnya. Hadis ini menekankan betapa pentingnya kita itu menjaga keimanan sehingga sama seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Nah, sama yang katakan tadi ini sabih menurut usul ini, orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam waktu yang cukup lama serta meyakini kerisalahannya, sedangkan menurut jumhur ulama hadis, sabi adalah orang Islam yang bertemu dengan Rasulullah dan mati dalam keadaan Islam, baik lama atau tidak masa persahabatannya. Oke. Baik, kita masuk selanjutnya pengertian fatwa al-sabi atau qasabi. Definisi yang dinyatakan oleh ulama hadis ini mengidentifikasikan bahwa setidaknya ada 3 batasan dalam pemaknaan mazhab as-sabi. Yang pertama, sahabat yang dimaksud di sini adalah para sahabat yang semasa hidupnya itu berkumpul dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, sahabat di sini adalah hanya sebatas sahabat yang beragama Islam. Yang ketiga, para sahabat yang dianggap adalah sahabat yang wafat dalam keadaan beriman. Coba kita lihat di sini. Nih, mazhab as-sabi ada 3 ini. Mazhab as-sabi adalah pendapat atau fatwa para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam masalah hukum yang tidak jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, ketika dalam suatu hukum itu tidak jelas, nah mereka mengambil acuan itu melalui Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang kedua, sahabat adalah generasi yang terbaik dan menerima langsung ajaran Nabi dan tidak merumuskan hukum tanpa dasar yang kuat. Nah, sahabat yang adalah generasi terbaik ini, dia itu menerima dan berinteraksi langsung dengan Nabi. Nah, ketemu langsung dan melihat bagaimana Nabi itu mengakukan sunnah, melakukan ajaran-ajaran Islam, mereka melihat sendiri. Nah, dan mereka ini juga tidak merumuskan hukum itu tanpa dasar yang kuat. Gitu. Yang ketiga ini, pendapat sahabat ini menjadi sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah jika tidak ada dalil-dalil yang lain. Tuh. Pendapat para sahabat ini menjadi sumber hukum, ya,
secara Al-Quran dan Sunnah itu kalau misalnya tidak ada dari yang lain, mereka yang ngambilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Tadi di sini, dari keterangan di atas dapat diartikan bahwa qaul sabbi adalah pendapat para sahabat Rasulullah SAW. Adapun yang dimaksud pendapat sahabat adalah pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang dikutip para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum. Sedangkan ayat atau hadis ini tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang dihadapi oleh sahabat tersebut. Next. Oke, kita lanjut bentuk qaul as-sabbi. Nah, di sini pendapat sahabat yang bukan objek ijtihad dianggap sebagai al-sunnah. Nah, yang dimaksud di sini jika seseorang sahabat itu menyampaikan sesuatu yang berkaitan langsung dengan perbuatan atau ucapan Rasulullah SAW, nah maka itu dianggap dianggap bagian dari as-sunnah gitu. Nah, pendapat ini tidak berasal dari hasil ijtihad ataupun pemikiran sahabat sendiri, melainkan dari pengalaman mereka menyaksikan dan mendengarkan langsung ketika Rasulullah SAW itu menyampaikan begitu, melihat langsung dan menyaksikan langsung. Tuh, dia tidak mengambil pemikiran dia sendiri, melainkan menyaksikan dan mendengarkan langsung. Nah, kedua ini pendapat sahabat yang disetujui oleh sahabat lainnya atau ijma. Ini merujuk pada situasi di mana pendapat para sahabat ini mendapatkan persetujuan dari sahabat-sahabat lainnya. Nah, kesepakatan inilah yang disebut ijma, yang berarti konsensus atau dasar hukum yang kuat. Nah, yang menjadi dasar yang kuat, menjadi dasar hukum yang kuat gitu. Jadi ketika kesepakatan itu sudah kesepakatan disetujui dan konsensus tadi, maka terciptalah menjadi dasar hukum yang kuat gitu. Yang ketiga ini pendapat yang tersebar tanpa penolakan dari sahabat lainnya atau ijma sukuti. Poin ini tampaknya pendapat seorang sahabat itu diterima ya secara diam-diam, nah oleh sahabat lainnya tanpa adanya penolakan. Diamnya sahabat lainnya itu dianggap sebagai bentuk persetujuan. Nah, itulah sukuti tadi sebutannya. Sehingga pendapat tersebut memiliki legitimasi. Gitu. Next. Oke, kita masuk pandangan Al-Quran tentang qaul sabih. Ya. Kita baca ayat dulu. Al-Imran 110. Kuntum khairu amtin ghairi jannin nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Yang artinya kamu sekalian adalah umat yang terbaik yang dilakukan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah kepada yang mungkar. Nah, ayat ini turun sebagai kitab bagi para sahabat terkait dengan qaul sabbi, pujian Allah terhadap para sahabat ini secara tidak langsung menyatakan bahwa para sahabat Nabi itu merupakan sebaik-baiknya umat dan sudah selayak-layak perbuatan, perkataan mereka yang mereka ikuti. Nah, ayat ini menunjukkan pentingnya mengikuti petunjuk terbaik, termasuk pendapat para sahabat yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Nah, saya masuk ayat selanjutnya lagi, At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنكم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Yang artinya orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal
di dalamnya selama-lamanya itulah kemenangan yang mereka agungi. Gitu. Nah, ayat ini merupakan pernyataan pujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi para sahabat Rasulullah SAW lantaran merekalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam gitu. Next. Yang terakhir pembahasan kita adalah kedudukan mazhab Syafi'i sebagai sumber hukum. Yang pertama mazhab sahabat yang berdasarkan pada ucapan, tindakan, penetapan Rasulullah harus dipatuhi karena esensinya itu adalah bagian dari praktek hidup Rasul. Nah, yang kedua, mazhab sahabat ini tidak disetujui oleh mereka yang tidak dijadikan pedoman dan tidak wajib diikuti. Yang ketiga, mazhab sahabat yang berasal dari hasil ijtihad namun telah disepakati oleh mereka ijma bisa dijadikan pedoman dan harus diikuti. Yang keempat, mazhab Syafi'i menjadi rujukan penting dalam menyelesaikan persoalan hukum Islam kontemporer, terutama dalam bidang muamalah seperti transaksi jual beli, zakat, dan ganti rugi. Meskipun terdapat banyak perbedaan pendapat mazhab ya, tapi kita tetap mengikuti sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan sudah ditetapkan. Jadi, Syafi'i. Nah, mungkin itulah cukup penjelasan saya tentang materi kategorisasi tadi, dan melalui video interaktif ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna. Saya Muhammad M. Rafi Jordi, mohon undur diri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.